Sebelum kita mulai, marilah kita membacakan suratul Fatihah, khususnya ila mu'allifi hadzal kitab, pengarang dari kitab Bidayatul Hidayah ini, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, atau nama lengkapnya itu seperti yang Ibu Bapak tahu di dalam sumber-sumber, Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, yang dikenal sebagai Abu Hamid. Nafa'anallah alumah, mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dari ilmu yang diwariskan oleh Imam Al-Ghazali ini kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan ngaji kita menjadi wasilah juga untuk mendoakan para ulama, khususnya Imam Al-Ghazali ini, supaya tentu saja di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama besar, Hujjatul Islam. Fatihah yang sama, mari kita saya nitip gitu ya, nitip untuk mari bacakan Fatihah juga untuk guru-guru saya khususnya, karena ini soal sanad ilmu. Saya harus minta izin kepada guru-guru saya, sebagian besar mungkin sudah wafat ya. Guru saya yang mengajarkan membacakan kitab Bidayatul Hidayah ini antara lain adalah Kiai Haji Ilyas Ruhyat di pesantren Cipasung, dan juga Kiai Haji Saifuddin Zuhri di pesantren Salopa Haur Kuning Tasikmalaya. Dalam kitab yang saya pegang ini, kalau mungkin nggak kelihatan ya, kalau Ibu Bapak lihat di sini ini ada titi mangsa tanggal kapan saya memulai ngaji ini. Tertulis di sini Saifuddin Zuhri, Az-Zuhri. Ini tentu bukan kakeknya Ibu Ati ya. Ini namanya kebetulan sama dilalahnya itu ya. Banyak nyambung saya nih dengan Al-Midiyah nih. Ini saya tulis tahun mulai ngaji ini 23 Sya'ban 1408 Hijriah. Di bulan Sya'ban saya memulai ngaji. Nah, itu alhamdulillah Ustaz Suma menampilkan ya. 28 Sya'ban. Sekarang kita dilalahnya itu bulan Sya'ban juga memulainya. Saya memulai itu tahun 1408 sama dengan April 1988. Kita sekarang bulan apa nih? Maret ya, kita bulan Maret, tapi di bulan Sya'ban juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai Ilyas Ruhyat, Kiai Saifuddin Zuhri, dan juga guru-guru saya yang lain mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya atas doa kita semuanya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholiyah wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila Hujjatul Islam Abi Muhammad Al-Ghazali, wa ila Kiai Haji Ilyas Ruhyat, wa ila Kiai Haji Saifuddin Zuhri, wa khususan ila Kiai Haji Ahmad Syekh wa furu'ihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kita mulai dengan membaca teks ini. Jadi kalau ada yang ngantuk, nggak apa-apa, ngantuk aja ya. Karena ini bukan pengajian umum yang saya bebas gitu. Saya mau bacain kitab aja ini. Ya, kalau ada yang mau ngantuk, nggak apa-apa lah, ngantuk aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini satu hal juga yang saya dari kemarin itu mikir. Ini saya nih ngalogatnya ala pesantren mana ini? Kalau saya kan ngalogat itu membacakan perkataannya. Saya kan ngikutin bahasa Sunda ya kalau ngalogat saya. Kalau bukan ngalogat, tidak ngalogat ya bukan ngaji kitab namanya. Kalau mau ngikutin Sunda, banyak yang mungkin tidak paham. Kalau mau ngikutin Jawa, saya nggak bisa ngalogat Jawa. Alhamdulillah utawi sakehe puji misalnya kan, iku lillahi,
kita kan tidak bisa. Saya itu alhamdulillah arisadaya puji lillahi eta kagungan Allah. Nah, tapi kan tidak kepakai bahasa Sunda, nah kita campur-campur saja ya dengan bahasa Indonesia. Bismillahi dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Sederhananya begitu ya. Biasanya kata basmalah ini selalu dimulai untuk segala perbuatan yang baik. Jadi ada yang sering kita baca itu adalah penjelasan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar au aqqa au ajdam. Segala perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perbuatan itu fahuwa abtar au aqta au ajdam, tidak sempurna. Jadi segala sesuatu mulai dengan basmalah. Dengan nama Allah Ar-Rahmani. Biasanya Ar-Rahmani ini yang maha pengasih ya secara harfiah, tetapi pemahamannya itu maksudnya adalah Allah memberikan kasih sayangnya itu kepada semua makhluk. Jadi biasanya kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Sunda itu Bismillahi kalawan nyebat nama Allah Ar-Rahmani anu maparinan rahmat kasadaya makhluk, Ar-Rahimi anu maparinan kasih sayang ka yang memberikan rahmat kasih sayang kepada orang yang beriman saja. Jadi kalau Ar-Rahman itu kepada semua makhluk. Allah tuh maha pengasih, baik kita beriman atau tidak, baik kita muslim atau bukan muslim, baik kita itu di kantor itu soleh atau tidak soleh, itu Allah rezekinya sama, Allah samain. Ada yang korup juga kan, rezekinya banyak juga tuh. Tetapi jangan salah, bisa jadi itu justru ujian. Gitu. Tapi kalau Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada yang taat kepada Allah. Sekarang musim instan nih sekarang ini. Pengen dapat rezeki instan, dapatnya instan cepat begitu, tapi cepat hilang juga. Ya. Binari, sekarang lagi ramai binari ya. Ternyata perjudian. Qala berkata, siapa? Asy-Syaikh al-Imamu imam, al-alimu al-alim yang berilmu, al-allamah yang banyak ilmunya. Jadi kata al-imam itu dalam bahasa Arab al-imam itu al-muqtada bihi. Yang namanya imam itu artinya adalah mereka yang dijadikan panutan. Itu imam namanya. Definisi al-imam. Telah berkata, siapa yang berkata? Asy-Syaikhu al-imamu. Al-alimu yang berilmu. Al-allamah. Al-allamah itu bentuk plural dari al-alim. Orang yang berilmu itu banyak. Saya berilmu mungkin dalam ilmu tertentu, ibu bapak berilmu, Ustadz Suma berilmu, K. Rosyid berilmu, Pak Sugi juga berilmu. Saya sambil menyebut yang terlihat di layar saya supaya ya kelihatan ada di depan saya. Semuanya berilmu. Tetapi al-allamah itu lain lagi. Al-allamah itu al-alim jiddan. Orang yang berilmu banget. Aduh, ini kalau sudah begini berat. Saya sangat yakin saya bukan orang yang al-allamah. Al-alim juga ya kalau menyebut tidak berilmu kan juga mungkin tidak bersyukur ya. Alhamdulillah bersyukur ada ilmu. Tetapi kalau al-allamah itu khusus gelar untuk mereka yang al-alim jiddan. Berilmunya itu banget begitu. Nah, ya. Makanya tadi saya kan bilang
ngaji bidayah ini ya saya niat menasehati diri sendiri aja deh. Karena banyak yang saya juga belum nyampe gitu ya. Kemudian belum selesai. Ini sedang mendeskripsikan siapa yang berkata ya. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam. Yang berkata ini, yang mengarang kitab ini Hujjatul Islami, yaitu seseorang yang diberi gelar Hujjatul Islam. Hujjah itu kalau ibu bapak, guru, ustadzah yang pegang syarah kitab bidayah ini, jadi syarah itu komentar. Kitab bidayah ini sudah dikomentari oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, jadi di Al-Hamidiyah ini sengaja saya sendiri sih pegangnya bukan bidayahnya, saya pegang Maraqil Ubudiyah. Itu karangan ulama Nusantara, karena di Al-Hamidiyah saya ingin mengenalkan turos ulama Nusantara. Ini akan menjadi pesantren, salah satu pesantren yang agak jarang untuk menghidupkan turos ulama Nusantara gitu. Nah, menjadi kekhasan juga karena turos itu kan heritage. Jadi the Indonesian Islamic heritage, the Islamic sources written by Indonesian Muslim scholars, nah gitu, yang dikarang oleh para ulama. Nih di dalam Maraqil Ubudiyah, di dalam komentar atas kata hujjah yang dimaksud dengan mengapa Imam Al-Ghazali diberi gelar Hujjatul Islam. Hujjah itu artinya fal hujjatu man ahata bi aktsari sunnah walam yuftihi minha illal yasiro. Hujjah itu artinya orang, Hujjatul Islam itu orang yang paling banyak menghafal dan menguasai sunnah hadis Nabi, paling banyak. Kalau hadis Nabi itu misalnya katakanlah ada 5.000, maka mungkin yang tidak dihafal oleh seorang Hujjatul Islam itu hanya beberapa puluh saja. Gitu, itu hujjah, itu Hujjatul Islam, bukan 100, bukan 500 yang dihafal. Dihafal dan dipahami gitu ya. Hujjatul Islam. Walam yuftihi, dan tidak yuftihi itu tidak luput, jadi tidak terlewatkan. Walam yuftihi, dan tidak terlewatkan bagi seorang Hujjatul Islam itu minha, dari sunnah Nabi, dari hadis-hadis, illal yasiro, kecuali sedikit. Jadi seorang Hujjatul Islam itu seorang yang hampir seluruh hadis Nabi itu dipahami dan dihafal, kemudian diamalkan. Hanya sedikit mungkin kalaupun ada yang tidak dipelajari. Coba kita hafal hadis berapa ya? Saya aja nggak mampu menghitungnya, nggak akan banyak. Ya, ada hafiz, ada ulama yang digelari hafiz. Misalnya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya, ya kan? Ada gelar Al-Hafiz dalam Islam itu, Ibu Bapak. Al-Hafiz itu adalah man ahato bimi'ati alfi hadithin. Mereka yang menghafal sekitar 100.000 hadis. 100.000 hadis. Itu di bawah Hujjatul Islam. Ada lagi gelarnya Al-Hakim. Nah, kan ada Al-Hakim. Man ahato bisalasati alafin. Mereka yang menghafal sekitar 3.000 hadis. Hujjatul Islam itu man ahato bi aktsari sunnah. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang ya, bayangkan Imam Ghazali itu seorang Hujjatul Islam. Lalu kalau ada orang yang bilang bahwa kita nggak usah ikut-ikut, nggak usah taklid ke ulama-ulama, nggak usah taklid ke termasuk Imam Ghazali, kita langsung saja belajar Islam itu dari hadis, dari Quran dan hadis misalnya, nggak usah lewat ulama. Ilmu kita emang sudah seberapa persennya dari Imam Al-Ghazali kan ada yang menentang Imam Ghazali kan. Imam Ghazali dianggap sebagai orang yang mengakibatkan
menurunnya kejayaan Islam gitu kan. Jadi nggak usah diikutin, langsung aja ke Quran hadis. Memangnya sudah berapa hadis yang kita pahami, kita hafal gitu loh. Ya, jadi jangan sok-sokan tidak mengikuti ulama, padahal kita belum ada setai kukunya dari ulama. Gitu. Nah, Hujjatul Islam ini, coba Ibu cari di dalam literatur Islam, ada tidak ulama lain yang mendapat gelar Hujjatul Islam? Yang kitabnya sekarang kita kaji. Nggak ada. Nggak ada. Jadi hanya Imam Al-Ghazali rasanya yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Jadi memilih kitab Bidayatul Hidayah ini, aduh luar biasa. Ini satu pilihan yang, padahal ini yang paling rendah loh. Kalau yang paling tingginya ya Ihya Ulumuddin. Ya, nanti kalau sudah naik itu Ihya Ulumuddin. Kita baru ke Bidayah. Ada yang lain ulama itu dipanggilnya Syekhul Islam. Ada Syekhul Islam. Tapi kalau Hujjatul Islam itu hanya Imam Al-Ghazali. Baik. Saya lanjutkan, baru sampai Hujjatul Islam ya. Qala berkata, Hujjatul Islam. Belum selesai, wa barakatul anam. Barakatul anam. Barokah seluruh makhluk. Ya. Siapa itu? Abu Hamid. Nah, ini jadi yang tadi itu adalah gelar-gelar atau panggilan-panggilan kebaikan untuk Abu Hamid, yaitu Abu Hamid Muhammad, kalau dibacanya Abu Hamidin ya. Qala asy-Syekhul Imamu Abu Hamidin. Jadi saya berharap ini karena para ustadz ya, ustadz-ustadzah nih khususnya, tolong cara bacanya harus benar ya. Nanti ketika mengajarkan ke santri itu bukan hanya sekedar artinya. Abu Hamidin yaitu Abu Hamid Muhammadun, berarti Muhammad, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Jadi ayahnya itu sebetulnya nama Imam Al-Ghazali itu Zainuddin namanya. Zainuddin. Abu Hamid, Zainuddin itu ya barangkali ini keterangan di dalam Marokil Ubudiyahnya, namanya Abu Hamid Muhammad, anak dari Muhammad. Jadi dua kali. Bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya juga Muhammad bin Ahmad. Kemudian buyutnya namanya Ahmad. Hanya saja di sini tidak disebutkan Ahmadnya. Sebetulnya Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ya. Ini saya kalau mengupas satu-satu perkata, waduh akan lama sekali ya. Kita lihat aja deh. Karena ilmu terlalu banyak dalam kitab ini. At-Tusiyu membacanya, yaitu seorang yang lahir di Tusi. Imam Al-Ghazali At-Tusiyu itu maksudnya wulida fit Tusi, di Tusi. Dikenal sebagai Abu Hamid. Wayukna bi Abi Hamid. Kinayah kunyahnya atau panggilannya Abu Hamid. Qaddasa, semoga menyucikan siapa Allah ruhahu, atas ruhnya Imam Al-Ghazali, wa nawwara, dan semoga memberikan cahaya atau menyinari siapa Allah, ini fa'ilnya ke Allah, wa nawwara, dan semoga menyinari siapa Allah, dorihahu, atas kuburannya Imam Abu Hamid. Amin ya rabbal alamin. Ini mengapa kita suka mendoakan Kiai Haji Ahmad Syekhu ya, di kuburannya kita bacakan Fatihah, karena ya doa untuk orang-orang saleh itu begitu. Untuk Imam Al-Ghazali, qaddasallahu ruhahu wa nawwara dorihahu. Dorih yakni qabrahu, kuburan. Amin. Amin itu mungkin sering kita ucapkan, tapi apa ya amin itu artinya? Amin itu artinya istajib ya Allah.
istajib istajib doa'ana ya Allah. Apa istajib itu? Kabulkanlah ya Allah doa kami ya. Alhamdu, adapun segala puji lillahi itu milik Allah. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah. Nah, kalau di pesantren Jawa lain lagi. Alhamdu utawi sakeh puji iku lillahi. Jadi ikunya itu diduluin. Ya, Ustaz Zuma begitu ya? Nah, Ya, lillahi apa? Bahasa Jawanya apa? Kalau di Tebu Ireng. Hah? Lupa Kiai. Lupa. Sudah kita pakai bahasa Indonesia aja, takut Pak Yatno nggak ngerti nanti. Kalau bahasa Sunda nanti bingung Pak Yatno nih. Tapi kalau di Sunda utawi juga Kiai atau bukan? Ari. Oh, Ari. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta kagungan Allah. Ya udah saya pakai ari eta deh. Lama-lama juga paham yang dimaksud dengan ari itu adapun. Eta itu ya itu. Ngapain sih Ustaz kok pakai begituan? Penting. Karena begitu diucapkan kata ari atau utawi itu artinya mubtada kalau bagi santri. Jadi nggak sembarangan loh para ulama merumuskan utawi iku itu. Kalau misalnya hal di dalam bahasa Arab sebagai halane atau kalau di dalam bahasa Sunda bari itu menandakan itu sebagai hal. Jadi naon, misalnya kola nyarios saha as-sayhu syekh. Nah, itu artinya kata yang didahului oleh saha itu menjadi fa'il. Nah, pelan-pelan saya ingin nanti kita kenalkan tradisi pesantren ya. Alhamdu arisadaya puji lillahi eta kagungan Allah. Jadi segala puji itu kullu hamdin lillah. Segala pujian itu, pujian kebaikan itu bagi Allah semuanya. Enggak ada tuh kita tuh punya sesuatu yang layak dipuji karena pada dasarnya semua kebaikan, semua pujian itu adalah memang milik Allah. Nah, untuk memahami mengapa kita suka dipuji juga, pujian itu dibagi 4. Yang pertama ada pujian Allah lillah, ya kan? Kemudian yang kedua ada pujian Allah untuk makhluk. Yang ketiga ada pujian makhluk untuk Allah. Yang keempat ada pujian makhluk untuk makhluk. Jadi memuji itu Allah tuh sering loh memuji dirinya sendiri. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Subhanallah amma yusyrikun. Subhana banyak sekali. Yusabbih subhanalladzi maha suci zat yang memberangkatkan asra bi'abdi yang memberangkatkan hambanya, mengisrakan. Itu kan Allah memuji dirinya sendiri kan. Karena hanya Allah yang bisa memberangkatkan seorang rasul hanya dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ratusan ribu jaraknya sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi di situ nggak ada yang akan mampu. Allah memuji dirinya sendiri. Karena Allah memang al-mutakabbir kan. Allahul ladzi la ilaha illa huwal khaliqul bari'ul musawwir ghaffar qahhar wahhab dan seterusnya ya. Al-asmaul husna. Al-mutakabbir salah satunya. Allah itu yang maha takabur. Nah, ya. Nah, puji Allah kepada makhluknya banyak jelas. Memuji Rasul Muhammad sebagai hamba yang saleh atau memuji orang-orang saleh. Pokoknya Allah banyak memuji makhluknya. Kemudian makhluk memuji Allah jelas kan. Kita kan sering bertasbih. Bahkan bukan hanya manusia toh yang bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua itu yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih loh. Pohon itu bertasbih dan seterusnya ya. Anjing, kucing, ikan semuanya bertasbih.
Kalau kita percaya dengan ayat Quran ini, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, yang ada di dalam surat Al-Hasyr antara lain. Kemudian ada puji manusia kepada manusia. Misalnya gitu, aduh ini keren ya di Alhamdulillah ini. Alhamdulillah karena ada 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 Pak Oki misalnya. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Nah, Pak Oki itu dipuji itu sama Ustaz Suma itu. Terima kasih Pak Oki, kemarin kedatangan santri lancar, ini berkat kesigapan Pak Oki. Itu Pak Oki itu dipuji. Pujian manusia kepada manusia. Tapi kewajiban Pak Oki itu mengembalikan seperti yang di sini, alhamdulillah. Jangan iya dong, siapa dulu dong gitu. Gue. Kalau sekedar bercanda kadang-kadang gitu, siapa dulu dong. Tapi sebetulnya yang benar, yang hakiki adalah alhamdulillah. Karena pujian itu semuanya itu baik. Saya lanjutkan membacanya, haqqa hamdihi, dengan sebenar-benarnya pujian. Segala puji bagi Allah, haqqa hamdihi, dengan sebenar-benarnya pujian. A'ammihi, jadi pujian yang paripurna itu hanya milik Allah, haqqa hamdihi. Ya. Wassalatu, dan adapun sholawat, wassalamu, lupa tadi, nggak pakai bahasa Sunda ya. Wassalamu sareng ari sholawat, wassalamu sareng kasalametan, ala khairi khalqi eta kangge makhluk anu pangsae-saena. Etaknya itu di ala, itu artinya khobar mubtadanya ada di ala. Adapun sholawat, rahmat, wassalamu, dan keselamatan ala khairi khalqihi, itu semoga disampaikan kepada makhluknya yang terbaik. Jadi sholawat dan salam itu hanya bisa disampaikan kepada khairi khalqih. Siapa itu? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, rasulihi, utusan Allah. Jadi kalau kita merasa kita ini sebagai makhluk yang baik ya, yang cakep, yang ganteng, sebetulnya nggak ada yang lebih baik daripada Rasulullah. Kalau kita merasa badan kita tegap, tidak ada yang lebih tegap dari Rasulullah. Kalau kita merasa bahwa kita cukup cantik begitu, secara makhluk itu indah, tidak ada yang lebih indah daripada Rasulullah sebetulnya. Khairi khalqih, nggak ada cacatnya, itu nggak ada Rasulullah. Muhammadin rasulihi wa abdihi, dan Rasul itu adalah hamba Allah. Rasul itu bukan raja. Ini maksudnya abdihi ya. Jadi kalau kita memuji Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdihi wa rasuli, itu harus paham bahwa kata abdihi itu maksudnya hamba Allah, bahwa Rasul itu bukan elit, bukan raja, bukan presiden, tapi lebih dari raja. Rasul itu bukan jenderal, meskipun memimpin perang, tapi lebih dari jenderal. Makanya definisinya itu yang ditempelkan adalah abdihi, hamba Allah. Tapi hamba yang seperti apa? Nah, di dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu dijelaskan sohibil manaqib. Jadi kalau di dalam kitab yang dipegang oleh ibu bapak mungkin tidak ada ya. Sohibil manaqibi. Hamba Allah itu maksudnya Rasul itu yang memiliki apa ya? Manaqib itu ibu bapak kan sering dengar ya, manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Manaqib itu noble characteristics, gitu kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi karakteristik yang paripurna, yang indah. Itu namanya manaqib. Sohibil manaqib. Nah, ini menariknya itu ibu bapak sekalian, di dalam penjelasan kata abdihi itu, karakteristik Rasul emang seperti apa? Kok disebut sempurna? Nah, ini ada syairnya nih, nazamnya nih. Kalau Ustadz cuma pegang Maraqil Ubudiyah juga ya? Betul, Kiai. Jadi saya jadi pengen tahu ada berapa ustadz yang ustadzah yang pegang Maraqil Ubudiyah atau pegang kitab Bidayatul Hidayahnya.
Ada berapa orang ya? Boleh diinfokan ya, di chat juga boleh lah sambil. Saya ingin tahu saja. Di chat tadi ada Ustadz Ridwan di Jawa Tengah, kaduannya Allah. Lillahi tadi ya. Nah, jadi maksud saya supaya berapa banyak nih yang bisa ngikutin apa yang saya baca kalau nazomnya ini saya baca. Saya lupa tidak saya ini ya. Saya foto ya, saya screenshot harusnya itu. Karena ini nazom yang menggambarkan manakib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahwa Rasul itu memiliki karakter, memiliki sifat-sifat yang digambarkan di dalam di dalam nazom itu, gitu. Seperti apa ininya, keindahannya itu apakah tingginya digambarkan atau mungkin wajahnya seperti apa, atau mungkin apanya lagi yang digambarkan gitu. Nah, saya kira mungkin saya tampilkan aja ya, supaya ini kan ngajinya tidak ada target berapa halaman. Yang penting kualitas ya, ngaji dengan Bidayah ini tidak ngejar target khatam dulu, tapi ngejar kualitas gitu, mudah-mudahan. Saya nggak tahu nanti sampai jam berapa Ustadz Suma? Di jadwal jam 3 Kiai. Di jam 3 itu selesai ya. Selesai. Kira-kira mau ada tanya jawab atau tidak? Mungkin 10 menit terakhir kali ya Kiai, dikasih kesempatan. Ya, oke lah. Supaya kelihatan ada interaksi sedikit barangkali ya. Oke, saya tampilkan ini. Ini saya ambil dari kitab saya yang barusan saya foto. Alhamdulillah kecanggihan teknologi. Dulu mah di zaman pesantren nggak bisa nih begini nih. Sekarang alhamdulillah. Nah, kalau Ibu Bapak lihat ini coretan-coretan yang ada di bawah Arab itu, yaitu coretan saya ketika tahun 88 ngaji itu. Nah, sebagian saya tandain gitu ya. Ada yang sebagian saya biarkan, mungkin saya udah paham aslinya atau sama sekali nggak ngerti gitu. Karena guru kiai saya suka cepet kalau ngaji itu. Jadi ada yang nggak sempat kebaca. Atau ketiduran ya. Atau ketiduran. Nah, karena tintanya itu kan, penanya itu bukan pakai pulpen loh, pada dulu itu bukan pakai pulpen ya, tapi pakai tinta celup. Mangsinya itu bau tintanya. Jadi kadang-kadang kalau ketiduran itu si ininya itu nempel ke tangan, nempel ke baju. Pengalaman pribadi nih. Iya, betul Pak Yatno. Tapi hebatnya si tinta itu, lihat sampai sekarang masih jelas. Ya, masih jelas. Baik, saya akan bacakan ini Bahar Basit ya. Bahar Basit itu, bahar itu ini Ibu Bapak sekalian, pola metrum ya di dalam bahasa Arab yang itu memiliki struktur jumlah kata huruf tertentu. Bahar Basit itu pola ya. Tentu ini pengajian tersendiri bicara bahar nih. Tapi di sini Bahar Basit itu biasanya polanya adalah mustaf'ilun ya. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Kalau dilakukan itu gimana ya lagunya ya, saya lupa lagi. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada. Gitu biasanya. Wa mata sa'ab ashan fi madah zamani. Lam yahtalim qatu toha mutlaqan abada. Wa mata sa'aba aslan fi mada zamani. Tapi kalau soal lagu macam-macam ya. Sebenarnya sama dengan Maula. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika. Atau kadang-kadang Maula ya sholli wa sallim. Nah, pokoknya itu bebas gitu ya. Nah, kalau di Al-Midiyah juga kan macam-macam ya. Nah, masing-masing pesantren biasanya beda-beda. Tapi mari kita coba kita lihat artinya. Ini sedang menjelaskan
al-manaqib Rasulullah. Karakteristik Rasul itu seperti apa? Lam yahtalim. Nah, di bawahnya itu ada terjemah saya mimpi namanya. Jadi lam yahtalim. Rasul itu tidak pernah mimpi. Tapi bukan mimpi sembarangan. Mimpinya itu yahtalim itu ihtilam, itu mimpi dewasa. Mimpi dewasa, ya mimpi jima lah katakanlah begitu ya. Nah, ini kan bahasa edukasi, jadi tidak apa-apa saya pakai ya. Yahtalim memang itu. Lam yahtalim, Rasul itu tidak pernah bermimpi jima qattu sama sekali. Fa'ilnya ada di depan, maaf. Lam yahtalim tidak pernah bermimpi qattu sama sekali. Siapa? Toha. Maksudnya Toha itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah. Mungkin ketika umur 13-14 tahun mungkin pernah mimpi jima, itu mimpi keluar air mani, itu tidak. Rasul itu tidak pernah qattu sama sekali. Mungkin separuh malam kali, mutlakon, tidak pernah gitu. Ditegaskan begitu. Abadan selamanya. Jadi tidak pernah. Mengapa? Emangnya mimpi jima itu, mimpi ihtilam itu buruk? Untuk manusia biasa itu biasa, menjadi penanda dewasa. Tapi untuk Rasul ya, itu bukan levelnya. Jadi levelnya Rasul itu ya mimpinya mimpi ketemu malaikat Jibril kan. Kalau kita levelnya mimpinya mimpi jima gitu. Ya. Memang ihtilam itu terjemahnya, saya nggak tahu ada terjemah yang lebih halus lagi enggak. Pada Roja tahu apa ihtilam biasanya? Kalau di anak muda sih biasanya mimpi basah ya Prof. Yang sekarang. Mimpi basah. Aduh. Saya udah lupa ya dengan istilah itu ya. Mimpi basah, betul. Ada lagi nggak istilah lain yang kalau di pesantren lain apa? Ya. Jadi memang mimpi basah, oke, ya. Kita pakai mimpi basah. Abadan. Wama tatha'aba. Lalu apalagi sifat Rasul? Wama tatha'aba. Dan Rasul itu tidak pernah menguap aslan sama sekali fi madaz zamani, di sepanjang zaman, di sepanjang hidupnya. Recording in progress. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Minhu ad-dawabu falam tahrub wa ma waqa'at. Berikutnya. Minhu ad-dawabu falam tahrub wa ma waqa'at. Minhu dari Nabi itu, minhu dari Nabi, ini bahasa nazom kan suka begitu. Ad-dawabu, adapun lalat, falam tahrub, maka tidak pernah hinggap itu lalat. Kalau mau dibalik, falam tahrub ad-dawabu. Dulu saya ngalogatnya kayaknya dari falam tahrub dulu. Tidak pernah hinggap apa ad-dawabu lalat, minhu dari Rasul. Jadi Rasul itu tidak pernah dikerumunin lalat. Misalnya ada lalat nempel di kulitnya, itu tidak pernah. Saking wanginya barangkali ya. Rasul digambarkan sebagai seorang yang sangat suci. Wama waqa'at, dan tidak pernah, salah ini, keliru saya, mohon maaf. Ad-dawab dengan dzubabah saya keliru. Saya ulang. Jadi falam tahrub itu, haruba itu kabur. Ini kok jadi falam tahrub, maka tidak pernah lari, tidak pernah kabur. Apa? Ad-dawabu, binatang-binatang, minhu dari Rasul. Ini mohon ya para ustadz, tolong ingatkan saya kalau keliru ya. Karena saya juga ini sudah lama, ini tahun 88, saya nggak tahu terakhir kapan baca lagi. Jadi binatang-binatang itu tidak pernah lari dari Rasul. Artinya apa? Rasul itu dengan binatang-binatang itu sangat ini sekali, sangat mengayomi.
dan binatang itu tidak pernah lari kalau seandainya ada Rasul, malah mendekat. Jadi tidak pernah merasa takut oleh kehadiran Rasul. Itu maksudnya falam tahrub minhu ad-dawabu. Nah, gitu. Kalau nazom kan dibalik ya urutannya. Baru yang sekarang wama waqa'at, dan tidak pernah hinggap apa dzubabatun. Lalat, adzubab. Adzubab itu dzabba aba. Lalat itu mengapa disebut lalat? Karena dia dzabba aba. Zabba itu dia lari, tapi aba balik lagi. Jadi lalat itu kalau kita usir dia pergi, tapi lari lagi. Coba aja lalat lihat. Begitu kita hush begitu dia lari, tapi langsung datang lagi. Selalu begitu. Dikasih lilin juga dia pergi, datang lah. Itu dzubab namanya, zabba aba. Pergi, tapi datang lagi. Rasul tidak pernah dihinggapi oleh lalat abadan selamanya, fi jismihi, dalam badannya, al-hasani, yang baik. Bikholfihi, kalawan kalau bahasa Sunda, kalawan tukangna, tukang itu bikholfihi, belakangnya Rasul itu ka'amamin, sama seperti depannya. Bagian Rasul itu kalau membelakangi, auranya itu sama saja dengan ketika beliau menghadap bagian depan. Punggung Rasul itu sama berwibawanya dengan wibawa bagian wajahnya. Bikholfihi ka'amamin. Ya. Bikholfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Bikholfihi ka'amamin ru'yatun sabatat. Jadi melihat bagian belakang dan bagian depan Rasul itu sabatat, itu tetap saja sama. Ya, auranya itu sama. Wala yuro asaru baulin minhu fi alanin. Wala yuro, dan tidak kelihatan, tidak pernah nampak apa? Asaru baulin, bekas baul itu air kencing ya, air seni. Tipis, dan ya. Tidak pernah kelihatan bekas air seni, betul ya? Asaru baulin. Ya, betul, Prof. Betul ya. Dan tidak pernah kelihatan bekas dari air seni Rasul itu fi alanin. Alan itu ada terjemahnya yang saya tulis nembrak. Nembrak itu bahasa Sunda artinya zohir. Ini dari dulu saya rupanya sudah belajar pegon ya. Padahal saya nggak tahu saya akan jadi filoloh. Nembrak. Nulisannya nembrak. Itu sifat saking sucinya Rasul. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasa'at. Rasul itu apakah pernah tidur? Pernah. Tapi wa qalbuhu, dan hati Rasul itu lam yanam, tidak pernah tidur, wal ainu, sementara matanya qad nasa'at, tertutup. Maksudnya tidur. Walaupun matanya ngantuk, walaupun matanya tertutup, hati Rasul itu tidak pernah tidur. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita seperti apa ya, jauh sekali dengan Rasul. Ya, mudah-mudahan kita bisa meneladani sedikit-sedikit. Wala yaro zillahu fi syamsi dzu fatonin. Nah, kalau menurut ada sebagian yang membaca wala yuro zilluhu, tapi saya di sini mengi'rabnya dzu faton itu sebagai fa'il. Jadi wala yaro, dan tidak melihat zillahu, bayangan Rasul, fi syamsi, di bawah sinar matahari. Siapa? Dzu fatonin, orang yang pintar. Jadi orang itu tidak bisa melihat bayangan Rasul. Maksudnya Rasul itu kalau kena matahari itu tidak kelihatan bayangannya. Nah, ini mungkin bagi kita gimana sih? Nah, ini adalah gambaran betapa cahaya Rasul itu lebih berwibawa, lebih menarik perhatian orang ketimbang cahaya matahari. Kira-kira seperti itu ya. Manaqib Rasul.
Katfahu qad alata qauman idza jalasu. Katfahu adapun katfah di sini walikat. Walikat itu apa ya? Pundak ya. Ini nih kiri kanan kita. Katfahu kedua pundak Rasul itu qad alata selalu nyata lebih tinggi maksudnya kelihatan ala qad alata qauman selalu melebihi ketinggian dari orang-orang idza jalasu apabila orang-orang itu duduk. Jadi Rasul itu apa namanya ketika berkumpul bersama orang ia selalu terlihat menonjol ya saking berwibawanya. Indal wiladati sif yadza bimuhtatanin. Indal wiladati ketika lahir sif berikanlah sifat ya bimuhtatanin wahai yang sudah dihitan. Maksudnya sudah dihitan ketika dilahirkan. Yang terakhir hadzal khosaiso fahfadha takun amnan. Hadzal khosaiso fahfadha takun aminan. Gitu ya. Aminan ya. Hadzal khosaiso karakteristik Nabi yang indah tadi itu fahfazha. Coba ingat-ingat, hafalkanlah oleh kalian, kata pengarang kitab ini, karakteristik Rasul tadi. Percaya, ya harus percaya, kita ini umat Rasul, ya minnari, supaya apa? Takun aminan, maka engkau akan aman, min syarri narin, akan terbebas dari buruknya api di sini bisa api neraka atau bisa juga api yang lain, wasurrokin dan kalian akan terbebas dari para pencuri, wamin mihanin dan kalian akan terbebas dari cobaan-cobaan kalau kalian mau mengingat-ingat sifat kebaikan karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak sekalian, poin di sini adalah bahwa kalau kita selalu hati kita nempel ke Nabi, ingat ke Nabi, selalu mengingat kebaikan Nabi, bahkan ya Allah, saya tuh mungkin keinginan yang terlalu ini ya nggak pantas buat saya ya, tapi pengen banget kita itu mimpi ketemu Nabi. Jauh banget ya amal kita ya, pengen banget ketemu nih. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang mimpi ketemu aku, sungguh ia telah ketemu dengan aku. Jadi kalau mimpi ketemu Nabi, coba para sufi itu ya ketemu dengan banyak yang mimpi ketemu dengan Nabi, bahkan berdialog ya. Banyak sekali kisah-kisah para sufi, Abu Hasan As-Sazali misalnya bermimpi ketika menceritakan Imam Al-Ghazali itu ya bermimpi katanya bertemu dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad, dengan para nabi yang lain berkumpul gitu ya. Ada Nabi Muhammad duduk sebagai pemimpin, ada para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, semuanya berdialog. Nah, itu cerita-cerita para rasul ya. Ya, mudah-mudahan saja tapi ada syaratnya sih memang. Harus mencintai Nabi, harus sering sholawat kepada Nabi, dan harus berbuat seperti ajaran-ajaran Nabi. Gitu. Itu kalau kita ingin bermimpi ketemu Nabi. Ini salah satu noble characteristics dari Rasulullah SAW yang dijelaskan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari kitab Bidayatul Hidayah. Nah, ini saya stop share-nya karena untuk yang lainnya saya kira tidak perlu di-share lagi. Wah, ini sudah mau jam 3, jadi mungkin saya akan sampai pada titik dulu ya. Tadi baru sampai abdi. Ini ngaji kitab nih begini. Kalau Ramadan biasanya sampai Ramadan selesai dikebut, tapi ya betapa ilmu nih banyak ya. Ini ada 101 halaman, kita baru berapa baris saja udah bisa banyak ilmu yang kita dapatkan sebetulnya. Saya lanjutkan sedikit. Sholawat dan salam tadi sampai kepada makhluk yang terbaik,
Muhammadin Rasul wa abdihi wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam disampaikan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan kepada para sahabat Nabi, mim ba'dihi, setelahnya, ya. Jadi doa itu juga rahmat dan salam itu tidak hanya kepada Nabi tapi kepada alun Nabi, alu Muhammad, keluarga Muhammad. Siapa itu keluarga Muhammad? Banu Hashim, Banul Muthalib, itu khususnya yang disebut sebagai ahlul alu, ya, alu Muhammad, keluarga Muhammad, Banu Hashim, Banu Muthalib, para habaib yang punya silsilah begitu sampai kepada Rasulullah SAW. Ini salah satu juga memang ya ajaran atau tuntunan bahwa kita memang harus cinta kepada Nabi dan kepada keluarga. Wasahbihi, siapa yang disebut dengan sahabat Nabi? Sahabat Nabi adalah mereka yang pernah ketemu dengan Nabi dan beriman. Itu banyak yang ketemu dengan Nabi. Abu Jahal juga ketemu dengan Nabi, tapi tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Mereka yang pernah ketemu Nabi tapi tidak beriman, itu tidak disebut sebagai sahabat Nabi. Jadi itu definisi sahabat. Berarti setelah Nabi wafat ya tidak ada lagi sahabat. Namanya tabi'in, orang yang mengikut. Setelah tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Lalu siapa pemimpinnya? Ya biasanya Nabi sudah berkata bahwa sebetulnya di dalam setiap 100 tahun itu ada mujaddid namanya. Ada pemimpin. Kalau di masa Rasul kan pemimpinnya Rasul. Setelah 100 tahun di tahun Hijriah kedua, siapa yang disebut sebagai mujaddid itu? Sayyidina Umar. Maaf, bukan Umar bin Khattab, karena maksudnya Umar bin Abdul Aziz, khalifah di Abbasiyah, ya. Dan seterusnya, termasuk diantaranya Abu Hasan al-Asy'ari juga dianggap sebagai imam, Imam Syafi'i juga dianggap sebagai mujaddid, dan salah satunya di abad yang berikutnya itu di abad ke-5 Hijriah, ya, adalah Imam Al-Ghazali ini. Jadi Imam Al-Ghazali ini termasuk salah seorang yang disebut oleh dalam tradisi Islam sebagai mujaddid, sebagai yang pembaharu, ya, sebagai orang-orang yang memperbaharui pemikiran-pemikiran keislaman. Saya kira mungkin sampai sini dulu, karena berikutnya itu amma ba'du, ini namanya juga muqaddimah, jadi sampai sini dulu muqaddimahnya. Yang berikutnya nanti kita akan masuk pada materi sesuai dengan urutan dari kitab ini, ya. Saya kira sementara demikian, ya. Jadi Ibu Bapak sekalian, mohon maaf kalau seandainya belum berkenan, mohon masukannya, sampaikan ke Ustadz Suma. Ustadz, ngajinya jangan begini, baiknya begini-begini misalnya, mohon sampaikan. Tetapi semuanya tetap insya Allah doakan saya, mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Karena apa? Ini penting buat pesantren Al-Hamidiyah. Penting buat Yayasan Islam Al-Hamidiyah, penting untuk kita mewarisi apa yang tradisi yang dilakukan oleh Almarhum Kiai Haji Ahmad Syaihu, yang sekarang adalah manijtama'na hahuna bisababih. Kiai Haji Ahmad Syaihu itu adalah orang, ijtama'na yang kita semuanya berkumpul di Yayasan Islam Al-Hamidiyah, bihi ijtama'na hahuna bihi bisababih, yang atas jasa dari Kiai Syaihullah kita itu semuanya bisa berkumpul. Jadi kita harus melanjutkan ini, meskipun seperti tadi saya bilang, ya, mau sambil ngantuk, mau sambil apa, karena ini jamnya juga nanti di ini kan Ustadz Suma, apakah setuju terus nih jam segini, di jam-jam ngantuk begini misalnya, biasanya habis subuh atau malam gitu. Ini saya hari ini padat sekali, dari jam 10 saya seminar ngajar, tadi juga rapat, begitu rapat selesai jam 1 segera siap-siap, makannya cepat, wah. Tapi ya kita lihat saja, karena ini untuk karyawan, untuk para guru tenaga pendidik, ya. Sementara begitu Ustadz Suma, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Kita sudah membaca beberapa baris, bahkan tadi kita sudah membaca terkait dengan biografi dari pujian untuk Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu, saya ikuti tadi pergerakan dari partisipan terus bertambah. Alhamdulillah Kiai tadi sempat menyentuh angka 133 peserta kita. Alhamdulillah perdana ini. Mungkin dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai ada yang ingin ditanyakan atau ingin yang di-sharing, dipersilahkan. Sasuma. Ya. Ustadz Iqbal, silakan. Ya, silakan Ustadz Iqbal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kiai Oman, para pejabat dan koordinator serta kepala unit ya dan wakilnya. Terima kasih ada pengajian ilmu tasawuf nih. Cuma yang saya ingin tanyakan simpel aja. Karena waktunya sempit banget sih 10 menit ya. Terus ada setengah jam pertanyaan. Iya, mohon maaf. Ya, karena ilmu tasawuf itu ilmu yang jarang dipelajari orang. Kadang-kadang mereka sudah pangkatnya ustadz dan sebagainya, tapi bingung tasawuf apa sih kan gitu ya. Intinya kan tazkiyah nafsi gitu ya. Cuma saya pengen tahu aja, artinya pengen mendalam lagi apa sih bedanya Bidayatul Hidayah dengan kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani itu yang Sirul Asor. Karena saya pernah ngaji berapa bait aja itu ya, sama ngaji cuma 3 baris atau subuh gitu kata nggak terasa ya. Itu apa bidayah awalan, lalu tengahnya itu Sirul Asor atau gimana nih Pak Kiai Oman? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau nunggu berapa? Boleh yang lain juga, boleh sekalian mungkin lah. Baik. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terkait dengan teknis pengajian juga boleh sih ya Kiai. Ya, betul. Nah, mungkin sebentar informasi tadi saya upload kitab Marokil Ubudiyah yang dibacakan oleh Pak Kiai. Mungkin sementara bisa di-download dulu, nanti bisa dicetak atau langsung bisa beli di online shop juga ada kitab Marokil Ubudiyah, nggak mahal insyaallah, agar lebih insyaallah berkah Kiai ya, ngaji langsung ngertiin dan lain-lain. Kalau mau PDF-nya sudah saya kirim di chat room. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Belum ada kayaknya Kiai. Belum ada ya. Baik. Ya. Terima kasih banyak Ustadz Iqbal. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tentang tasawuf ini makin lama makin diketahui tentang manfaatnya ya. Jadi banyak orang yang alergi tasawuf tapi sebetulnya karena belum tahu tasawuf itu aja sih masalahnya itu. Wah, tasawuf tuh bid'ah, tasawuf nggak ada di zaman nabinya misalnya gitu ya. Nah, itu karena belum paham saja. Insya Allah kalau sudah paham itu nggak ada yang negatif. Kalau ada yang negatif nih dari apa yang akan kita bahas menyimpang misalnya, kasih tahu saya tidak akan lanjutkan lagi dan saya jamin kalau perlu saya umumkan tidak boleh ngaji ini misalnya. Tapi insya Allah saya yang sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, ya, kalau ahlus sunnah wal jamaah itu ya tauhidnya, i'tiqadnya itu adalah Asy'ari, Maturidi, fikihnya 4 madhab, kemudian secara spiritual berimam atau mengikuti nilai-nilai dari tasawufnya Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Terkait dengan kitab, jadi saya kira memang banyak ya ragam jenis kitab yang perspektifnya hampir sama, seperti Bidayatul Hidayah dan Sirrul Asrar itu dalam hal kesamaannya adalah bahwa ia membahas hal-hal yang terkait dengan syariat sebetulnya, tetapi dari perspektif tasawuf. Jadi dari perspektif spiritual, kebatinan. Kalaupun misalnya nih di dalam Bidayat ini kan ada tentang adabul wudu misalnya, atau adabul khuruj ilal masjid misalnya, dan seterusnya. Itu tidak semata-mata dia membahas dari perspektif fikihnya saja, sah dan tidaknya, tetapi
dari perspektif secara batin itu bagaimana menghayatinya. Sholat tidak hanya sekedar sahnya sholat saja, tetapi bagaimana menghayatinya. Sama Sirrul Asrar juga ya. Saya sekarang tidak pegang ya Sirrul Asrarnya karangan Syekh Abdul Qadir Jailani itu, tetapi isinya hampir ya nadanya hampir samalah kira-kira begitu. Memang ada jenjang-jenjangnya ya saya kira. Nah, untuk bidayah ini, lalu mungkin kalau ditanya kenapa tidak sir misalnya, ya itu soal pilihan. Nah, tetapi bidayatul hidayah ini salah satu yang paling banyak dikaji, ngaji oleh pesantren-pesantren di Nusantara. Bukan hanya di Nusantara saja sih sebetulnya ya, sama di dunia Islam. Silahkan ya coba cek gitu ya. Pengajian tasawuf awal selalu menggunakan bidayatul hidayah. Apakah tidak ada lagi yang lain? Ada. Nah, apalagi kalau mau menggunakan Nusantara nih. Nanti ada Hidayatus Salikin. Karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Ada Sairus Salikin. Atau sebagian membacanya Siarus Salikin. Itu adaptasi dari karangan Al-Ghazali juga. Imam Al-Ghazali dan juga Ahmad Al-Ghazali. Saudaranya Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini. Tapi ditulis dalam bahasa Melayu. Nah, jadi terserah nih kita mau yang mana. Di saya insya Allah ada. Kalau mau Hidayatus Salikin juga ada. Nah, tetapi sejauh ini bidayat ini adalah salah satu yang cukup awal ya karangan Imam Al-Ghazali. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Pak Kiai. Mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Tinggal 4 menit lagi waktunya. Di Alhamdulillah hujan, Kiai. Oh, hujan ya. Iya, di sini belum nih. Iya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin menyampaikan atau bertanya. Saya ada, Ustaz. Kalau nggak ada ya saya ada. Pak Rahmat. Rahmat. Betul. Ya, Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang tasawuf Pak Kiai, ada pengalaman sedikit dari kawan ketika kita coba sampaikan tentang tasawuf ini, beliau menolak dengan tegas dan cukup keras, tapi beliau itu juga berdasarkan pengalaman, yaitu ketika dia mencoba datang ke seorang ustadz atau kiai begitu, disuruh zikir yang macam-macam atau melakukan ritual yang aneh-aneh begitu kan, sehingga dan kebetulan usaha yang diharapkan berhasil melalui ritual tadi juga gagal gitu kan. Nah, setelah pengalaman itu dia benar-benar antipati terhadap amalan-amalan yang menurut dia itu adalah tasawuf. Jadi mohon izin Pak Kiai, barangkali dalam sesi tertentu ada penjelasan yang lebih lebih komprehensif kali ya, atau lebih detail bahkan. Apa bedanya tasawuf atau dengan hikmah atau dengan amal tarekat gitu kali. Mohon izin Pak Kiai, saya juga perlu tambahan sehingga saat itu saya nggak banyak memberikan beliau jawaban karena saya juga saat itu memang belum banyak mengetahui begitu Pak Kiai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi memang itu pentingnya guru ya. Guru yang tepat, guru yang benar. Bukan berarti kita menganggap bahwa yang lain itu salah, pasti tidak. Tetapi sanad ilmu itu penting. Kalau seseorang, katakanlah gurunya, itu belajar dari sanad yang benar, kitab yang benar, tidak ada itu kitab tasawuf yang mengajarkan yang tidak benar ya, seperti itu saya kira. Jadi kitab-kitab khususnya yang dipelajari di pesantren tentang tasawuf itu hampir semuanya itu mengajarkan akhlak pada dasarnya, akhlak hati terutama gitu ya. Oleh karenanya bahkan tasawuf itu salah satu ajaran di dalam Islam, tradisi Islam itu yang paling paling lentur toleran kepada perbedaan, karena prinsipnya itu kan mencintai makhluk begitu ya. Jadi yang paling toleran, mau mazhabnya apa,
mau pemikiran tafsirnya itu seperti apa, selama itu dilihat sebagai manusia, itu tasawuf justru mengajarkan akhlak husnudzon yang saya bahas di Ngariksa itu ya. Jadi seharusnya sih tidak ya. Nanti insya Allah kapan-kapan mungkin kita bahas ya. Karena ini penting buat Alhamdulillah juga ya, pendekatan tasawuf untuk melihat dalam kitab itu, santri kitab ada tag itu terbuka, open minded gitu. Bahwa kita merumuskan diri sebagai ahlus sunnah wal jamaah, iya. Nah, tetapi bukan berarti kita menganggap bahwa yang lain itu kufur. Selama syahadat, mengucapkan syahadat itu harus dianggap sebagai saudara misalnya, gitu ya. Nah, itu adanya itu terutama dalam tasawuf. Jadi saya kira ini penting untuk nanti kita bahas. Terima kasih. Ada ilmu hikmah, ada ilmu yang lain yang mungkin dianggap sebagai tasawuf. Jangan-jangan itu bukan tasawuf ya. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, terima kasih Pak Kiai, Pak Rahmat. Alhamdulillah waktu juga yang untuk sementara ini kita harus berpisah dulu. Insyaallah Kamis siang depan, minggu depan kita bertemu kembali. Sementara masih pakai Zoom kali ya. Oh gitu ya. Tapi inginnya kita memang sih ngaji langsung di masjid gitu ya Kiai. Mungkin nanti nunggu Pak Bobi menyediakan studionya sama Pak Anto. Nah, iya, Pak Bobi juga ngirim pesan nih di chatroom, Masya Allah, bagus sekali ngasuhnya katanya Kiai. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak Pak Bobi. Alhamdulillah. Baik, Kiai, Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang telah hadir, kita telah membacakan, memulai, membuka pengajian perdana ngaji bersama pengasuh, kitab Bidayatul Hidayah, sebetulnya juga kitab Marokil Ubudiyah. Nanti minggu depan mudah-mudahan kita lebih siap, ada kitabnya atau kita print atau kita beli langsung di online shop juga banyak, langsung memegang kitab, mengartikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Gitu. Kiai, sebelum ditutup mungkin ada doa yang kita berdoa sejenak Kiai, dipersilakan Pak Kiai. Fadhol Kiai Rashid. Oh, Pak Kiai Rashid. Terima kasih Pak Kiai atas asuhannya atau pengajiannya pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini terus diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sivitas Alhamdulillah terjalin ukhuwah yang kuat dengan semakin banyaknya ilmu-ilmu yang diberikan oleh pada pengasuh pesantren Alhamdulillah. Mari kita tutup pengajian kita pada sore ini dengan awali dengan membaca suratul Fatihah. Ala niyatina wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضل وانت ربنا حق ونحن عبيدك رقا وانت لم تزل لذلك اهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا ممن كل مخيف يسر علينا كل أسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه
وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل أولادنا وأهلنا وطلابنا وطالباتنا معهد الحميدية من أهل العلم والخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Kiai Oman, Pak Kiai Rosid, Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam pengajian ngaji bersama pengasuh. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilapan, wa'alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.